Kemarin ini ibu saja baru saja meninggal ibu saya. Tapi yang jadi persoalan ini disindir oleh Al-Quran. Dia tidak mengerti, tidak paham apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Coba jujur pada diri sendiri, jawab masing-masing oleh kita. Dari sekian ribu ruku dan sujud yang ditunaikan sampai saat ini, berapa persen bacaan sholat dan gerakan sholat yang kita paham? Jadi beberapa waktu lalu kan kita datang ke kajian musyawarah. Kita ketemu sama Ustadz Hadi Hidayat dan banyak banget ilmu-ilmu yang beliau sampaikan yang kayaknya sayang banget kalau misalnya cuma kita berdua nih yang tahu gitu dan teman-teman yang hadir. Sebenarnya banyak sih kajian Ustadz Hadi Hidayat yang diupload, cuman yang pertama itu kemarin tuh pembahasannya sebenarnya fokusnya ke dalam sholat. Ya yang kita tahu juga kan sholat yang agama gitu dan itu kayak dilakukan sehari tuh 5 kali. Iya. Itu yang wajib, itu lagi sunnahnya. Iya. Jadi banyak banget yang kita tiap hari tuh yang udah pasti. Mungkin kalau misalnya zakat nggak tiap hari gitu, puasa nggak tiap hari. Tapi kalau kayak sholat kayak kalau ngaku beriman sih pasti tiap hari sih harusnya gitu. Ini yang kemarin menarik banget sih, lebih diajarin maknanya sholat itu apa sebelum kita. Ini sama kayak ngerespons diri kita sendiri ya, kayak ngomong diri kita sendiri ya. Sebenarnya kita lebih mengingatkan diri kita sih. Gue juga lebih mengingetin ini tuh apa hasil kajian kemarin. Jadi mohon maaf nih kalau misalnya ada yang kurang-kurang atau salah, ini juga sama-sama masih belajar. Jadi sholat itu sama dengan itu kebahagiaan. Sholat itu harusnya kita tuh happy. Kenapa? Karena kita lagi berhadapan, kita lagi berkomunikasi dengan zat yang menciptakan kita. Di saat itu kita sebenarnya lagi ngasih laporan gitu. Termasuk misalnya kayak kita punya masalah apa, misalnya pagi-pagi subuh bangun. Kita hari ini pagi-pagi subuh biasanya kita bekerja, kita minta supaya misalnya ya Allah supaya apa yang kita hari ini tuh lancar. Tiba-tiba kita harus sholat zuhur, itu yang kemarin kita sholat zuhur. Nanti kita punya proses perjalanan bekerja, kita punya masalah. Dan ada sholat zuhur, itu berarti kita minta tolong, ya Allah ini gimana ya, ada masalah nih, kalau ada sholat zuhur. Terus ada asar, belum selesai, ngadu lagi pada saat asar. Setelah itu bisa ngadu lagi di maghrib. Selesai masalahnya untuk mengatur kita buat kayak bersyukur apa segala macamnya sebelum tidur bisa. Jadi sebenarnya kita enak banget kayak 5 waktu sholat itu tuh kita bisa doa sebanyak-banyaknya, bisa minta pertolongan bapak tuh sebanyak-banyaknya, karena sholat itu merupakan solusi dan kebahagiaan buat kita semua. Itu ada di surat 2 ayat 45 sama surat kedua ayat 155. Jadi kalian bisa cek juga di. Maka kata Nabi, idza qumta, pakai alif lam, ila shalah, jika Anda ingin menunaikan sholat dengan benar dan sempurna, ikuti aturannya. Sebenarnya dengan sholat itu juga proses kita untuk menjadi pribadi yang lebih sabar. Kenapa? Karena dengan sabar berarti kita menerima ketetapan Allah. Berarti Allah tuh senang dengan doa kita. Allah tuh senang dengar pujian kita. Gitu. Dan tipsnya kemarin kalau berdoa, gunakanlah nama-nama 99 Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Misalnya aku biasa pakai ya rojak. Ya Rozak tuh maha pemberi rezeki ya? Iya. Oh iya, ya Rozak. Oke, abisnya aku pakai berarti ya Rozak ya, maha pemberi rezeki. Gimana sih rasanya kalau aku manggil kamu, ya Allah Kai, baik banget sih kamu tuh kok orangnya tuh ramah banget. Emang aku langsung ramah. terhenyuh gitu nggak Iya, sih gitu pasti. loh. Gimana kok apalagi kalau kita bilang sama Allah gitu yang menciptakan kita sendiri, pasti kita langsung kayak ya Allah, gue senang banget sih diginiin sama umat kita gitu kali ya. Iya, iya mungkin gitu ya. Terus juga kemarin Sholat tuh ada. sholat itu banyak sih sebenarnya ayat-ayat yang berhubungan dengan sholat. Nih ada Quran surat 29 ayat 45, ada Quran surat 20 ayat 14, lalu ada juga Quran surat 13 ayat 28 dan lain sebagainya. Jadi banyak sebenarnya. Jadi kalau kita mau explore, mau cari tahu, itu sebenarnya ada. Terus selanjutnya juga, kadang-kadang juga orang suka takut ketika dia menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim, dia akhirnya takut malah rezeki dia berkurang gitu. Masalah kayak contohnya, kita lagi kerja, tiba-tiba ada azan. Iya, kalau bisa sih kita langsung sholat ya, bukan yang kayak nunggu itu kayak
Ini juga sebenarnya ini juga menegur diri sendiri ya, karena gue juga bukan orang yang sempurna. Gue juga belum gitu. segitunya banget, cuman kayak memang sebenarnya harusnya gitu sih. Gitu, harusnya ketika ada azan ya berhenti melakukan aktivitas buru-buru untuk menunaikan ibadah sholat. Apalagi kalau cowok tuh sebenarnya kalau bisa di masjid gitu. Ini kayak boleh ngaca sih sebenarnya. Kayak Haikal gitu. Tapi ini kan kita harus saling mengingatkan dalam kebaikan ya. Dan ketika misalnya kita udah ngikutin ketetapan Allah, jangan takut untuk kehilangan rezekinya, karena sebenarnya rezeki itu udah diatur sama Allah dan Allah sudah menentukan porsi-porsi untuk hamba-hambanya. Dan yang kemarin juga sebenarnya ada yang menarik tuh, ada Roger kemarin ya, ada Roger Danuarta kemarin. Sebenarnya gue juga nggak kenal banget sih sama Roger, cuma tau lah gitu dia cerita tentang dia mengalami duka cita ya, ibunya meninggal gitu, dan dia nanya beberapa hal. Saya baru saja menjadi mualaf dan kemarin ini ibu saja baru saja meninggal ibu saya. Dan saya pun memakamkan beliau. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah saya murtad? Karena ada orang mengatakan kalau saya itu murtad. Padahal kalau menurut saya, kalau bukan anaknya siapa lagi yang harus memakamkan orang tuanya? Ya saya mohon pencerahan dari Pak Ustaz. Quran surah ke-31 ayat ke-14 sampai 15. Quran surah ke-46 ayat ke-15. Quran surah ke-17 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-27. Pertama, bakti anak kepada kedua orang tua sepanjang dalam urusan dunia. Jika memang terjadi perbedaan keyakinan antara anak dengan orang tua, maka dia tidak terbatas sepanjang dalam urusan duniawi. Bahkan dalam keadaan orang tua sudah sepuh pun, maka dilarang menyinggung perasaannya untuk sekedar berkata surah 17 ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Uff itu bisa diartikan perkataan atau yang senafas dengannya, sesuatu yang mengesankan gestur menolak. Saya bilang sih enggak, cuma sama. Atau gestur yang tidak menyenangkan untuk menyinggung dia. Kaidah ini berlaku bagi yang muslim langsung otomatis. Bagaimana dengan non-muslim kalau orang tua masih ada dan sudah juga kedemikian sepuh? Dalam kaidah dunia itu digunakan, masih berlaku hukumnya. Mana kalau kemudian saya datang ke pemakaman, saya hadir dan saya tidak meyakini itu semua, apa yang terjadi dari proses pemakaman dan sebagainya. Cuma saya datang untuk menghormati keadaan ibu yang telah melahirkan saya, merawat saya dan sebagainya. Nabi. Jadi sebenarnya gini, kalau seandainya kita semua nih ya, aku, kamu melakukan sholat semuanya, dari wudhu, dari bacaan, dari gerakan, semuanya itu karena ya kita tuh sifatnya juga jadi orang tuh baik banget gitu kan. Kalau kita melakukan dengan benar. Ya. Bisa menahan emosi. Benar sih. Terus jadi kalau misalnya dia bilang udah sholat tapi masih marah-marah, udah sholat pasti ada yang salah dengan dengan rangkaian ibadah sholatnya. Mungkin dari dirinya kah, mungkin dari gerakan sholatnya kah, mungkin dari bacaannya kah gitu. Karena hakikatnya pada hakikatnya sholat itu untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Gitu. Makanya kan memang ya di agama dibilang agama tuh harus terus dipelajari, digali yang benar bagaimana gitu. Nggak cuma stuck begini aja. Iya betul. Ini pun kita juga berdua masih belajar. Ya ini proses buat gue, terutama gue lah, gue sebagai seorang imam gitu di rumah. Masalah tiap hari makin nambah gitu ya, di rumah, di kantor, ya sama temen, sama semuanya lah masalah nambah. Tapi kalau ilmu kita cuma segitu aja, kayaknya kita nggak bisa menghadapi masalah dengan baik sih. Jadi dengan akhirnya kita belajar ya baik ilmu agama ataupun ilmu dunia yang sifatnya ekonomi atau something, psikologi segala macam, akhirnya kita jadi punya banyak masukan gimana cara kita mensikapi masalah tersebut. Karena masalah itu bisa sama aja dihadapi sama semua orang, tapi yang berbeda cara menyikapi masalah tersebut.
Ada yang nyikapi masalah datang dengan marah-marah, ada yang nyikapi masalah datang dengan akhirnya dia bertawakal, ada yang nyikapinnya dengan cara yang lain gitu. Jadi itu pilihan. Tapi kalau masalah pasti akan datang. Satu lagi nih, apabila kalian menambahkan sesuatu, tetapi ada maksud kecil yang belum selesai, percayalah Allah sedang menyiapkan yang berbeda. Desain masa depan itu terbaik untuk hidup kita. Jadi kalau misalnya kita mau sesuatu belum tersampai, belum terwujud, mungkin masalah-masalah yang sekarang yang sedang berlangsung sekarang ini mungkin itu akan jadi yang baik buat kita gitu kali ya. Jadi mungkin kadang apa yang kita inginkan belum tentu yang kita butuhkan. Jadi mungkin Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan daripada kita. Jadi itu mungkin kita harus pasrah. Itu ada di dalam Quran surat 2 ayat 216. Misalnya nih kayak aku udah beberapa kerjaan, terus kayak aku sholat, terus aku istighfar, aku mau berbuat yang baik kan segala macam, buatnya yang baik juga. Tiba-tiba aku lagi tuh, lama-lama, terus tiba-tiba dapat telepon, Kak buat kerjanya jadi ada aja jalannya. Ada aja gitu jalannya, jadi gue juga bingung gitu. Karena memang ada satu perkataan yang sering diucapkan dan itu ternyata sih Kak Iya yang sering ngomong ya, tapi apa mungkin dia dari hadis atau dari ayat aku nggak tahu. Namanya ketika kita berjalan ke arah Allah akan berlari ke arah kita. Dan itu ternyata banyak yang kisah nyatanya gitu. Jadi itu bukan cuma hanya ungkapan belaka, tapi itu memang dari Allah. Kalau misalnya kita sholat khusyuk gitu kayak iya beda, itu beda. Ya. Langsung tuh rasanya tuh habis sholat tuh kayak gitu. Enak banget. Gue juga waktu abis ikut kajian itu tuh kayak langsung khusyuk. Tapi sekarang udah kayak berapa lama kayak agak kendor lagi gitu. Makanya emang di Lonokro juga ada berkumpul dengan orang-orang yang baik. Dan ya ini pengalaman baru buat kita. Memang gue dari sekolah dulu di sekolah Islam, gue juga sekolah Islam banyak. Ya tapi memang ya tadi seperti gue sampaikan, ketika kita makin dewasa makin banyak masalah. Jadi kita memang terus perlu nambah update ilmu kita untuk supaya kita bisa menghadapinya lebih bijaksana. Oke, terima kasih banyak warga YouTube udah ngikutin kegiatan kita hari ini. Kalau misalnya kalian ada yang ngerasa perkataan kita yang salah, perbuatan kita yang salah, kita minta maaf ya. Karena ini maksudnya kita juga masih sama-sama belajar, dan aku juga masih mencari tahu, aku juga tidak menggurui. Ini kita sharing aja karena manusia yang paling baik sebenarnya adalah saling menasihati dalam yang baik. Sampai ketemu lagi warga YouTube di vlog kita selanjutnya. Jangan lupa di subscribe channelnya, terus di like juga, terus di aktifkan tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi ketika ada video terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum.